Mentari pagi bersinar cerah, menggugah hati, memulai langkah. Azan berkumandang, lembut memanggil hati bergetar, jiwa pun tergugah. Mari ke masjid, kita bersujud. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian bagaimana meraih sholat khusyuk yang sudah pernah kita mulai pada bulan lalu. Alhamdulillah, kita akan pada bulan lalu kita sudah menyampaikan tentang pentingnya sholat khusyuk, juga definisi sholat khusyuk, kemudian macam-macam sholat di dalam Al-Quran, kemudian juga 6 komponen khusyuk menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi mungkin perlu saya ulangi lagi bahwa sholat khusyuk ini adalah syarat di mana seorang muslim mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Ya, artinya bahwa orang-orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya, maka dia bukanlah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, maka dia sebaliknya orang-orang yang mendapatkan kecelakaan, orang-orang yang tidak mendapatkan kesuksesan. Ya. Jadi khusyuk ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dihindari oleh sangat-sangat diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Dalam satu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya, bahkan ada setan khusus spesialis, ya, yang dia itu bertugas mengganggu orang yang sholat. Ya. Karena apa? Karena setan itu sangat tidak suka ketika ada anak Adam yang melakukan sholat dengan khusyuk. Ya, karena orang kalau sudah melakukan sholat dengan khusyuk, otomatis amalan-amalan yang lainnya akan menjadi baik. Ya, sholat ini adalah amalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau baik sholatnya, maka yang lainnya juga akan lebih baik.
Kalau buruk maka yang lain juga buruk. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pentingnya sholat khusyuk sudah pernah kita bahas. Nah sekarang ada 6 komponen bagaimana agar kita bisa menghadirkan khusyuk di dalam sholat kita. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan yang pertama adalah hadirnya hati, ya, beserta dengan tafahum, yaitu memahami arti. Artinya bahwa di dalam sholat, ya, kita harus merasakan bahwa kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ketika kita sholat harus hadirkan hati kita. Nah, untuk bisa menghadirkan hati kita, maka kita perlu memahami apa yang kita baca, yang dinamakan dengan tafahum. Ya, makanya sebenarnya khusyuk itu sangat mudah. Ya, khusyuk itu yang penting ketika kita di dalam sholat, pikiran kita tidak kemana-mana, hati kita juga tidak kemana-mana, kita menghadirkan apa yang kita baca, kita menghadirkan makna-makna dan terjemahan-terjemahan yang kita baca. Nah, kalau kita bisa menghadirkan itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka yang namanya pikiran itu, Pak, kalau sudah diisi dengan sesuatu, maka tidak bisa diisi dengan sesuatu yang lainnya. Ya, kalau pikiran disibukkan dengan sesuatu, kita sibukkan dengan menghadirkan apa yang kita baca. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, apa itu artinya? Allah Maha Besar. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita hadirkan arti-artinya itu. Ya, kalau kita bisa menghadirkan itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kalau pikiran disibukkan dengan itu, maka pasti, ya, pikiran tidak akan mencari kesibukan yang lainnya. Pikiran tidak akan memikirkan urusan-urusan dunia, urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan rumah tangga dan seterusnya. Ini kalau ini memang ciri khas dari pikiran manusia seperti itu. Ketika disibukkan dengan sesuatu, dia tidak akan mencari kesibukan yang lainnya. Tetapi kalau dia dibiarkan, dia tidak diberikan tugas, dia tidak diberikan kesibukan, pasti akan mencari kesibukan yang lainnya. Nah, makanya setidaknya itu di dalam sholat kita paham apa yang kita baca. Makanya baginda Nabi mengatakan, laisa bil mar'i min sholatihi illa ma'aqala minha. Tidak ada bagi seseorang dari sholatnya kecuali apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti, apa yang dia sadari, ya. Nah ini, jadi kalau kita paham dari mulai takbiratul ihram, paham dan menghadirkan, tidak hanya paham saja. Orang Arab itu juga paham bacaan-bacaan sholat, ya, tetapi belum tentu mereka khusyuk. Ya, para ustadz, para ulama, orang-orang yang belajar bahasa Arab tahu arti-arti bacaan sholat. Apakah menjamin kemudian dia khusyuk? Apakah menjamin bahwa dia menghadirkan arti-arti bacaan itu? Tidak menjamin. Nah, makanya kita harus paham, tahu, ya, arti dari Allahu Akbar itu apa, Alhamdulillah itu apa, Subhanallah itu apa, kemudian dihadirkan di dalam sholat, ya, kemudian dihadirkan di dalam sholat. Nah, ini minimal khusyuk seperti itu, ya, tetapi perlu ditingkatkan lagi, perlu ada namanya perasaan mengagungkan Allah, kemudian rasa takut kepada Allah, rasa butuh kepada Allah, rasa malu kepada Allah. Nah, ini komponen-komponen yang pada bulan lalu sudah pernah kita bahas. Nah, kita ibaratkan ketika seseorang melaksanakan sholat, Bapak Ibu sekalian, dia baru hafal bahasa Arabnya saja, ya, tapi tidak tahu artinya, apalagi tidak tahu tafakurnya. Jadi tafahum itu baru mengerti artinya saja. Nah, ibarat burung beo,
Ya, burung beo itu dia kalau disuruh menghafal, kita biasakan mengucapkan Allahu Akbar, ya, maka dia bisa Pak, burung beo bisa nggak mengikuti bacaan, mengikuti ucapan manusia? Bisa ya. Kita terus ulang-ulang seperti itu, dia bisa. Tapi dia paham nggak? Nggak paham. Apalagi tafakur. Tafakur artinya mendalami lagi. Ya, apa sih maksud dari Allahu Akbar? Apa konsekuensinya? Apa tadaburnya? Dia nggak tahu sama sekali. Gitu ya. Kemudian, ya, kalau kita kondisinya seperti itu berarti tidak beda dengan burung beo, Pak. Kualitas sholat kita masih seperti burung beo. Makanya kita harus terus mengupdate dan meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, ini ilmu yang pertama akan dicabut oleh Allah. Di antara ilmu-ilmu yang pertama Allah cabut dari muka bumi ini adalah ilmu khusyuk. Kata Nabi, hatta la tara khashi'a, sampai nanti pada akhir zaman kita tidak menemukan orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, makanya kita perlu mengupdate ilmu sholat, terutama ilmu khusyuk. Kalau ilmu fikihnya sudah berkali-kali kita pelajari, kita praktekkan, dan saya kira semuanya sudah benar tata cara sholatnya secara fikihnya. Tetapi yang masih sangat kurang di masyarakat kita adalah bagaimana mensholatkan pikiran kita, bagaimana mensholatkan hati kita, Pak. Lisan kita sudah sholat, anggota tubuh sudah sholat, pikiran sudah sholat belum? Nah, ini yang perlu kita update, keilmuan, ya, keilmuan sholat khusyuk, dan kita praktekkan, kita biasakan sehingga sholat-sholat yang kita lakukan betul-betul nikmat. Sholat-sholat yang kita lakukan betul-betul merubah, ya, diri kita menjadi manusia yang tanha anil fahsya wal munkar. Sholat kita bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya. Tidak hanya kita menghindari dosa-dosa, tapi kita juga menghindari, ya, pikiran-pikiran negatif, menghindari perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu bahasa Arabnya, tingkatkan dengan mengetahui maknanya. Allahu Akbar apa artinya? Allah maha besar. Nah, kalau kita baru tahu artinya tetapi tidak tahu penjabarannya, ini ibarat anak 5 tahun, Pak. Anak TK, anak 5 tahun disuruh untuk ngafal arti ini itu. Allah Akbar apa artinya, nak? Allah Akbar artinya Allah maha besar. Alhamdulillah apa artinya, nak? Segala puji bagi Allah. Anak kecil bisa, ya. Tetapi kalau kita ingin lebih meningkat lagi, maka tingkatkan lagi dengan penjabaran yang lebih luas, ya. Nanti kita jabarkan apa maksud konsekuensi dari Allahu Akbar, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, di sini. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ini lafaz, selain lafaz pertama yang kita ucapkan, ini juga banyak sekali kita ucapkan di dalam sholat, Pak. Ya, pertama kali rukun pertama yang kita ucapkan itu kan Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Nah, selain itu juga ketika kita mau ruku, kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita mau sujud juga kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika mau duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar juga. Mau bangkit juga Allahu Akbar. Nah, makanya kita perdalam ini makna dari Allahu Akbar. Kemudian kita hadirkan di dalam sholat kita. Kemudian kita biasakan, kita praktekkan. Sehingga nanti rasa sholat kita beda, Pak. Ya, tidak seperti sholat-sholat yang biasa kita lakukan. Ya, sehingga kita merasa ketika sholat itu ada kerinduan kepada Allah. Ya, ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama kemarin sudah saya sampaikan bahwa Allahu Akbar itu tidak hanya bacaan. Ketika kita takbiratul ihram itu kan tangan diangkat. Ya, ternyata gerakan-gerakan sholat ini juga ada maknanya. Selain bacaan-bacaan sholat juga ada maknanya, gerakan sholat juga ada maknanya, Pak.
Pernah nggak kita bertanya, ya, mempertanyakan kenapa kok ketika takbiratul ihram kita angkat tangannya kita, Pak? Kenapa kita angkat kedua tangan? Kenapa nggak langsung Allahu Akbar? Ya, Pak, boleh nggak langsung Allahu Akbar? Nah, kenapa kita harus mengangkat tangan seperti ini? Ya. Ternyata ada maknanya, ternyata ada rahasianya. Ya, para ulama menyebutkan bahwa ketika kita mengangkat tangan ada dua maknanya. Orang ketika mengangkat tangan itu kan tanda bahwa dia sudah pasrah, tanda bahwa dia sudah menyerah. Ya, kalau ada maling ketangkap tangan, suruh ngapain, Pak? Suruh angkat tangan, angkat tangannya, gitu kan? Tanda dia sudah menyerah, dia tidak mau melawan, tanda dia sudah pasrah. Begitupun ketika kita di awal sholat, dari awal Allah sudah mengingatkan kita, ya, bahwa di dalam sholat kita harus pasrah kepada Allah, kita harus tunduk kepada Allah. Udah urusan-urusan di luar sholat, pekerjaan, masalah rumah tangga, bisnis, jual beli dan lain sebagainya, serahkan semuanya sama Allah, ya, serahkan semuanya sama Allah. Ya, bahkan banyak sekali, Pak, di dalam tubuh kita itu yang semuanya tidak ada andil kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Coba jantung, Pak, jantung yang berdetak, pernah nggak kita yang mengkontrol jantung ini? Ya, harus on off gitu nggak? Nggak pernah kita itu mencet jantung kan, tapi dia bisa berdetak sendiri. Kemudian aliran darah juga dia bisa berjalan sendiri, nafas juga, Masya Allah, banyak sekali di dalam tubuh kita ini yang bergerak sendiri tanpa kontrol dari kita. Allah yang mengatur itu semuanya. Makanan yang kita makan ke dalam tubuh, pernah nggak, Pak, kita yang mengolahnya, Pak? Sehingga ini yang nutrisi masuk ke sini, yang gizi masuk ke sana, karbo ke sini, protein ke situ. Pernah nggak kita yang ngatur-ngatur? Nggak pernah. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Sebagaimana semua yang ada di dalam tubuh kita, kita pasrahkan kepada Allah. Urusan-urusan kita juga sama, Pak. Pasrahkan kepada Allah. Ya, tentu setelah kita usaha, setelah kita bersungguh-sungguh, kita usaha urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan apalah dunia, ya, kita pasrahkan kepada Allah. Allah minta 5 menit saja, Pak. Di dalam sholat 5 menit fokus kepada Allah, jangan mikirin yang lainnya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat siapa? Mengingatku. Kalau kita selama ini sholat bukan mengingat Allah, jangan-jangan sholat yang kita lakukan bukan sholat yang diinginkan oleh Allah. Ya, karena perintah Allah, Pak, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau kita di dalam sholat pikiran kita melayang-layang ke pasar, ke laut, ke kantor, pekerjaan, kemana-mana, berarti jangan-jangan sholat yang kita lakukan bukan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna mengangkat tangan yang pertama, artinya pasrahkan semua urusan kita kepada Allah, percayakan kepada Allah, fokus pikiran kita kepada Allah, ya. Rasakan bahwa sholat itu kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang sedang sholat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Munajat itu apa artinya? Munajat itu ngobrol, munajat itu berbincang-bincang, munajat itu berdiskusi. Ketika kita sholat, rasakan kita sedang berbicara dengan Allah. Allahu Akbar, rasakan hadirnya Allah. Dalam satu hadis lain disebutkan, orang yang ketika sholat itu rahmat terus turun kepada hamba tersebut, rahmat terus turun kepada orang yang sholat tersebut, sampai apabila hamba tersebut tidak khusyuk, maka terputuslah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita fokus kepada Allah, fokus dengan bacaan-bacaan kita, fokus dengan diskusi kita dengan Allah, Pak, tiba-tiba kemudian kita melayang-layang pikirannya, itu terputus rahmat Allah. Na'udzubillah min
Nah, jadi makna pertama mengangkat tangan itu apa? Pasrah. Udah, pasrahkan semua kepada Allah, serahkan semuanya urusannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan ke belakang seperti ini, artinya buang dunia di belakang punggung kita. Ya, buang dunia di belakang punggung kita. Tidak ada yang lebih prioritas, tidak ada yang lebih penting kecuali sholat kita, Pak. Kita bisa apa? Selain kita pikiran melayang kemana-mana. Ya, kenapa? Karena kalau ujian kalau tidak lulus malu, ya kan? Nilainya jelek juga malu. Nah, padahal sholat itu lebih penting daripada ujian kita. Sholat ini menentukan keselamatan kita di dunia atau di akhirat. Sholat ini menentukan kebahagiaan kita di dunia ataupun di akhirat. Makanya kita harus rubah mindset kita sekarang. Sholat itu lebih penting daripada ujian. Sholat lebih penting dari dunia, karena sholat itu adalah akhir. Ini makna mengangkat tangan di dalam sholat. Dua makna ini. Kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Kemudian tangan kan taruh di sini, Pak. Tangan taruh di sini. Artinya itu apa? Kenapa nggak seperti ini aja? Kenapa harus seperti ini? Karena mengingatkan kita akhir dari kehidupan kita di dunia, Pak. Akhir di dunia itu apa kita? Kalau seperti ini biasanya orang apa ini? Orang mati. Orang mati ini kan tangannya seperti ini. Seolah-olah Allah mengingatkan kita, hei, kamu mau lari sejauh manapun, kamu mau capek-capek, secapek apapun, ngejar dunia sejauh manapun, ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke mati, seperti ini. Udah, jangan terlalu sibuk-sibuk ngumpulin dunia, jangan sibuk-sibuk dengan selain Allah. Fokus, kamu ujungnya itu akan mati. Ujungnya kamu nanti akan ditanya. Ya, makanya tangan kita seperti ini. Ya. Nah, ini makna dari gerakan sholat. Kemudian apa makna dari bacaan sholat ini? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul kita hadirkan Allah itu adalah zat yang maha besar, zat yang berkuasa atas kita, zat yang mampu, ya, yang memberi nikmat kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang bisa menjadikan kita berbicara, bisa melihat, mendengar, bernapas, ya, yang memberikan makan, minum, bahkan yang bisa memberikan penyakit, yang bisa kapanpun menimpakan musibah kepada kita. Allah itu maha segala-galanya. Ya, maka kenalilah sifat besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam sholat itu kenali Allah itu maha besar dan kita itu maha kecil. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Kita di dunia ini sebenarnya kan nggak punya apa-apa. Kita itu nol. Kita dilahirkan di dunia ini nggak ada yang bawa pakaian. Ada nggak? Keluar dari rahim ibunya bawa pakaian? Nggak ada. Ada nggak yang bawa harta? Nggak ada juga. Yang bawa ilmu nggak ada. Yang bawa gelar nggak ada. Kita lahir dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak membawa pakaian, tidak membawa harta, tidak membawa rumah, tidak membawa apa-apa. Kita itu sangat membutuhkan kepada Allah, membutuhkan kepada orang lain. Ya, makanya kenali diri kita itu sangat lemah, diri kita itu sangat kecil. Dunia ini juga sangat kecil. Yang maha besar, yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sholat pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita betul-betul mengucapkan Allahu Akbar dengan lisan dan hati kita, Pak, tidak dusta, maka harusnya Allahu Akbar ini menjadikan kita patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah. Karena orang yang sudah mengucapkan Allahu Akbar maka harus mengagungkan Allah dan semua aturan-aturannya.
harus mengagungkan Allah dan semua syariatnya. Kalau dia di dalam sholat mengucapkan Allahu Akbar tapi keluar sholat dia masih berbuat maksiat, dia masih meninggalkan perintah-perintah Allah, dia masih melakukan larangan-larangan Allah, berarti Allahu Akbarnya masih dusta, Allahu Akbarnya masih bohong, ya, masih di mulut saja, belum betul-betul dari dalam hati kita, ya. Karena yang namanya kita mengagungkan Allah Maha Besar, berarti kita harus mengagungkan, membesarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya. Kemudian di dalam sholat juga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya kita harus membuang jauh-jauh sifat sombong. Jangan ada perasaan kita lebih baik daripada orang lain, ya. Kalau kita melihat ada orang itu lebih muda dari kita semua, Pak, jangan merasa kita lebih hebat. Ya, kenapa? Oh, dia lebih muda dari saya, barangkali atau pasti dosanya lebih sedikit daripada saya, karena dia lebih muda, kita lebih tua, sudah lebih lama hidup di dunia ini. Yakinkan pada diri kita, kita pasti dosanya lebih banyak, itu lebih muda, dosanya pasti lebih kecil. Kalau melihat orang yang lebih tua, kita lebih muda, dia lebih tua, yakinkan dalam pikiran kita, oh, dia lebih tua dari saya, pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya, karena dia lebih duluan di dunia ini, lebih duluan sholat, lebih duluan masuk Islam daripada saya, pasti pahalanya, ibadahnya lebih banyak daripada saya, ya. Ketika kita melihat ada orang yang lebih bodoh dari kita, ya, lebih sedikit ilmu agamanya seumpama, maka kita yakinkan dalam diri kita, oh, dia itu lebih bodoh dari saya, berarti ketika dia bermaksiat mungkin karena ketidaktahuannya, dia melanggar aturan Allah karena tidak tahu. Sedangkan kalau saya bermaksiat atas dasar pengetahuan saya tahu ini salah, kita kerjakan, masih mending dia dong, dia melakukan maksiat karena tidak tahu, karena bodoh. Kalau saya melakukan maksiat dengan kondisi kita tahu. Nah, kemudian kalau kita seumpama melihat orang yang lebih alim, orang yang lebih berilmu dari kita, kita juga yakinkan dalam diri kita, oh, itu orang lebih alim daripada saya, pasti ketika dia beribadah lebih berkualitas daripada saya, ketika dia beragama juga lebih baik daripada saya. Saya orang bodoh, orang bodoh itu suka salah-salah dalam beribadah, seperti itu. Jadi selalu ada aja alasan bagi kita, Pak, untuk melihat orang lain itu lebih baik daripada kita, ya. Jangan sampai ada perasaan di dalam pikiran kita bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain, ya. Karena yang hanya boleh untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu, Pak, sholat khusyuk. Khusyuk itu artinya apa sih? Khusyuk itu al-khudu', khusyuk itu artinya tunduk, ya. Jadi sholat ini melatih kita, setiap hari 5 kali kita sholat, tujuannya adalah agar kita tunduk kepada Allah, agar kita patuh kepada Allah, agar tercipta, ya, terwujud insan-insan, manusia-manusia yang patuh kepada Allah, memiliki sifat yang rendah hati, yang tawadu, yang tunduk kepada Allah, tidak sombong, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli ilmu, walaupun dia ahli zikir, tetapi dia tidak sombong. Ini, ya, ini tujuan Allah mensyariatkan salat ini. Nah, ini Allahu Akbar ini, Pak, tadaburnya ini hadirkan di dalam salat kita, ya. Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika kita mau ruku, kemudian ketika kita mau sujud, ketika mau duduk di antara dua sujud, ketika mau i'tidal, ini kan membaca takbir semua, ya. Nah, itu hadirkan makna-makna ini. Yang pertama, setidaknya artinya hadir di dalam pikiran kita, kemudian betul-betul kita agungkan Allah,
betul-betul kita ya muliakan Allah, kemudian kecilkan diri kita, sadarkan diri kita bahwa kita adalah manusia yang kecil, manusia yang lemah. Kalau bukan karena Allah yang mengucurkan nikmat-nikmat kita, nikmat-nikmat yang terus-menerus, nggak mungkin kita bisa seperti ini, Pak. Ya, kalau Allah cabut nikmat bergerak, Pak. Sekarang kita nggak bisa bergerak. Kira-kira gimana? Ya, semua presiden yang selama ini dipuji-puji, diagung-agungkan, tiba-tiba naudzubillah sakit, stroke, bisa nggak jadi presiden lagi? Udah langsung diganti, Pak. Ya, makanya Allah itu maha kuasa, Allah maha besar, kita manusia maha lemah, maha kecil, nggak bisa apa-apa. Pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sombong terhadap siapapun, terus masuk kepada Allah. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tanya kepada diri kita, berkali-kali kita sholat, ribuan kita sholat, ribuan kali, bahkan mungkin ratusan ribu kali kita sholat, ratusan ribu kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Seberapa besar efek Allahu Akbar dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita sudah ratusan ribu kali, bahkan mungkin jutaan kali kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi akhlak kita masih buruk kepada orang lain, masih nipu, masih mendolimi orang lain, masih menganiaya orang lain, ya, masih berani dengan larangan-larangan Allah, masih meninggalkan perintah-perintah Allah, berarti apa artinya Allahu Akbar? Jangan-jangan kita tidak beda dengan orang-orang munafik yang hanya mengucapkan saja tetapi tidak melaksanakan. Nah, ini tadabbur Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya tadabbur, kita masuk kepada bacaan iftitah. Ya. Bacaan iftitah ini bermacam-macam, Pak. Ada iftitah, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu, dan seterusnya. Ada iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas dua-duanya. Kita akan bahas dua-duanya. Yang pertama kita akan bahas yang Allahu Akbar kabira. Ini tadabburnya sama persis seperti ketika kita membaca Allahu Akbar, sama. Ya, kita hadirkan Allah itu maha besar, Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi rizki kita, Allah yang memberi kesehatan kepada kita, yang memberi oksigen sehingga kita bisa bernafas, yang memberikan mulut sehingga kita bisa berbicara, kita bisa mengucapkan lafal-lafal di dalam sholat, memberikan mata kita bisa melihat, bisa datang ke masjid untuk sholat, memberikan telinga kita bisa mendengar suara imam, ya, memberikan kita bisa tubuh yang bisa bergerak, masya Allah. Kemudian sadari betapa kita itu lemah, tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Allahu Akbar. Kemudian pasrahkan semuanya kepada Allah, sambil kita bertanya, sudah seberapa jauh kita menerapkan Allahu Akbar dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita masih banyak melanggar aturan Allah, kita masih sombong, kita masih jumawa, masih merasa lebih hebat. Kamu siapa? Kamu hanya pembantu. Kamu siapa? Kamu hanya bawahan saya. Nah, berarti itu belum memasukkan Allahu Akbar dalam hati dia, Pak. Walaupun dia pembantu, walaupun dia bawahan kita, nggak boleh kita merendahkan dia. Karena bisa saja Allah balik kondisinya, Pak. Yang pembantu jadi majikan, yang majikan jadi pembantu. Bisa nggak? Sangat bisa, Pak. Ya, ini hanya seperti sandiwara saja. Dunia itu kan cuma sandiwara saja, Pak. Kebetulan yang jadi atasan kita, kebetulan yang jadi majikan kita, ya, kebetulan yang jadi pembantu dia. Kalau Allah rubah bisa nggak? Bisa saja, namanya juga sandiwara. Ya, kalau kita lihat sinetron, itu kan cuma sandiwara saja, Pak. Yang berperan sebagai pembantu ternyata di dalam kehidupan nyata, ternyata dia punya pembantu banyak, rumahnya besar,
sopirnya banyak. Nah ini Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah ini ucapan hamdalah Pak, banyak kita ucapkan di dalam sholat. Di antaranya pertama ketika ini doa iftitah. Kemudian yang kedua ketika i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini tadaburnya sama. Ya, tadaburnya mendatangkan maknanya sama juga seperti ini. Kemudian ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini juga sama, tadaburnya sama. Ya. Jadi sangat penting sekali kita memahami makna dari pujian kepada Allah. Kita di dalam sholat itu memuji Allah ketika alhamdulillah, ketika iftitah, kemudian ketika membaca Fatihah juga alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ketika i'tidal, kemudian ketika tahiyat, empat tempat kita memuji Allah. Nah, bagaimana mentadaburinya? Pertama, setidaknya kita hadirkan artinya dulu. Kita hadirkan terjemahannya, Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Nah, kemudian rasakan, Pak, betapa terpujinya Allah. Allah itu zat yang maha terpuji. Karena dialah yang memiliki dunia ini semuanya. Dialah yang memiliki nikmat-nikmat yang memberikan kepada kita semuanya, Pak. Ya, kalau ada orang, Pak, setiap hari ngasih kita uang, setiap hari ngasih kita makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, ngasih semuanya, Pak. Tanpa pernah kita bekerja kepada dia. Kira-kira orang itu terpuji nggak? Terpuji sekali, baik sekali, terhormat sekali. Nggak mungkin kita hina-hina gitu ya. Pasti kita berterima kasih, terima kasih. Ya. Nah, Allah itulah yang memberikan kita segalanya. Yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang memberikan nafas, yang memberikan sehat, yang memberikan kekuatan, yang memberikan ilmu, yang memberikan Islam, yang memberikan keluarga, anak-anak. Ya. Allah itu sangat terpuji sekali, Pak, sangat baik sekali. Kalau kita seumpama punya kekuatan, kita punya kesehatan, kita punya ilmu, kemudian kita dipuji sama orang lain, oh kamu hebat, pinter, punya ilmu, oh kamu baik, dermawan, punya harta, oh kamu tampan, punya muka yang tampan, cantik, Masya Allah, dipuji sama orang. Ingat, Pak, semua yang kita miliki, semua yang ada pada diri kita itu bukan punya kita. Itu adalah titipan dari Allah. Sadarkan diri kita itu sebenarnya nol. Ketika kita dipuji sama orang, kamu pintar, ilmu yang ada pada diri kita itu hanya titipan. Kebetulan saja Allah nitipnya sama kita. Ketika Allah ada orang muji kita, kamu tampan, kamu ganteng, kamu cantik, itu hanya titipan dari Allah. Sebenarnya kita nol. Ya, kita datang ke dunia ini juga nol, nggak punya apa-apa. Kebetulan yang baik-baik itu dititipkan sama kita sehingga kita dipuji sama orang. Makanya ketika ada orang memuji kita, jawabannya bagaimana? Kamu hebat, alhamdulillah. Balikan itu semuanya kepada Allah, Pak. Kalau ada tukang supir ini, Pak, ada supir bawa mobil mahal, ya, bawa mobil mahal, dia pakaiannya bagus, bawa mobil mahal, kemudian di jalan tiba-tiba ada orang yang muji, hebat kamu, mobilnya keren, mobilnya bagus. Padahal dia supir, Pak, bukan punya dia mobil itu. Kira-kira supir yang waras jawabannya gimana? Kamu hebat, punya mobil keren, mahal itu. Kira-kira supir yang waras jawabnya gimana? Ini bukan mobil saya, ya kan? Ini mobil tuan saya. Tapi kalau supir yang nggak waras jawabannya gimana? Oh, ini mobil saya, ya kan?
hasil jerih payah saya. Begitu pula Pak, kita itu punya segalanya. Kita itu tampan, kita itu berilmu, kita ibadah, kita pun semua yang melekat pada diri kita itu hanya titipan. Itu hanya titipan dari Allah. Ketika kita dipuji sama orang, maka balikkan itu kepada Allah. Ini bukan punya saya. Alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah, segala nikmat itu punya Allah. Ya, segala yang tadi melekat yang bagus-bagus pada diri saya itu semuanya milik Allah. Ya, jangan pernah berharap kita itu dipuji sama orang. Ria, jangan sampai kita ria, ya. Makanya ucapan alhamdulillah ini menolak jauh-jauh sifat ria, Pak. Itu nol. Kita manusia itu sebenarnya itu penuh dengan kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan keteledoran. Ya, kita disuruh untuk sholat, kadang bolong-bolong, ya, disuruh untuk khusyuk, masih pikiran masih melayang-layang kemana-mana, gitu ya. Banyak kita itu perintah-perintah Allah yang belum maksimal kita kerjakan. Larangan-larangan Allah masih banyak kita langgar. Itu. Nah, dengan ucapan alhamdulillah ini kita sadari betul diri kita itu sangat hina dan Allah Maha terpuji. Kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sampaikan betul-betul kita berterima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau melekatkan yang baik-baik kepada saya. Engkau melekatkan ilmu pada diri saya. Engkau melekatkan iman pada diri saya. Engkau memberikan penglihatan kepada saya, ya, bisa berbicara, bisa bernapas, mendengar. Alhamdulillah, Engkau berikan kepada saya, ya. Karena bisa saja Allah tidak berikan penglihatan, bisa saja Allah nggak ngasih nafas, Pak. Akhirnya kita sibuk-sibuk beli oksigen, gitu ya. Bisa saja Allah cabut, ya, kita bisa mendengar, udah nggak bisa dengar lagi, ya. Makanya selagi Allah masih mempercayakan nikmat-nikmat itu kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya dan kita berterima kasih sebesar-besarnya kepada Allah. Gunakan sesuai dengan apa tujuannya Allah memberikan itu kepada kita, Pak. Kira-kira tujuan Allah memberikan kita mata itu apa? Tujuan Allah memberikan kita mulut itu apa? Tujuannya Allah memberikan telinga itu apa? Tujuannya adalah agar semakin mengenal Allah dan mengabdi kepada Allah. Agar kita semakin mudah mengenal Allah dan semakin mudah beribadah kepada Allah. Ya, coba kalau kita nggak punya mata, Pak, mau mengenal Allah kan sulit. Gimana kita mau baca Al-Quran? Gimana kita mau belajar? Nggak melihat, ya kan? Kalau kita nggak punya pendengaran, juga sama. Bagaimana mau belajar? Bagaimana mau mendengar pengajian? Kita nggak bisa dengar. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, agar kita mudah mengenal Allah, mudah mengenal syariat Allah, mudah melaksanakan syariat-syariat Allah. Jangan malah digunakan untuk maksiat, jangan digunakan untuk malah berbuat dosa. Ini nikmat Allah. Allah kasih nikmat, jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Betapa durhakanya kita menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah ini. Ya. Kayaknya orang yang betul-betul mengucapkan alhamdulillah, dia betul-betul menjaga nikmat itu hanya untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Maka jangan kufur nikmat, jangan ujub. Jangan ujub artinya apa? Berbuat agar dibilang hebat sama orang, ya, agar orang takjub kepada kita. Ini alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kemudian kita tadaburkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah dengan sebenarnya dan menggunakan untuk ibadah? Allah memberikan kita harta. Harta yang Allah berikan itu kan tujuannya apa? Agar kita makin mudah beribadah. Kita punya harta, beli rumah,
rumah agar kita nyaman untuk beribadah. Kalau nggak punya rumah Pak, mau ibadah kan sulit, ya. Mau ibadah, mau nginep di masjid diusir-usir, gitu kan? Nggak punya rumah, semua rumahnya di jalan, nah, mau ibadah sulit. Ya, kita punya kendaraan kan mudah ke masjid, pakai kendaraan. Kalau nggak punya kendaraan, jalan kaki kelamaan, sulit. Ya, makanya dengan harta yang Allah berikan kepada kita, sebisa mungkin harta itu menjadikan kita makin mudah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Baik, ya. Nah ini mungkin sampai sini saja ya. Nanti insya Allah nanti kita lanjutkan lagi tadabbur wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini intinya adalah tasbih. Ini tasbih kita baca ketika iftitah, kemudian kita baca ketika sujud dan ketika ruku. Jadi nanti kita pakai ini Pak. Jadi bacaan-bacaan sholat itu banyak yang berulang-ulang. Nah kita fokuskan itu pada bacaan-bacaan tersebut, nanti kita hadirkan di dalam sholat. Gitu. Baik, sampai segini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sampai saya. Terima kasih Ustaz. Ini cukup menggembirakan ya, kita dapat pengetahuan mengenai Ramadan Islam, kemudian bacaan Alhamdulillah. Dan selama ini kita cuma burung mio Ustaz ya. Jadi ini benar-benar Pak, kita harus praktekkan ya. Nanti sholat suruh nih, langsung praktekkan Pak ya. Sholat suruh kita praktekkan ya. Allahu Akbar itu kemudian sama Alhamdulillah. Insya Allah itu akan jadi ibadah kita yang meresap ya. Jadi insya Allah itu akan menjadi ibadah kita yang dirindukan Allah ya. Insya Allah. Baik Bapak, sebelum kita ngopi-ngopi kecil Pak, apa ada pertanyaan? Ini Pak Soleh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lagi sholat terus dipanggil orang tua, apakah sholatnya dibatalkan atau lanjut sholat? Ya. Kalau sholat sunnah, kalau sholatnya sholat sunnah, ya lebih baik dibatalkan. Kalau sholatnya sholat sunnah, dan itu penting. Orang tua manggil semua penting gitu ya. Sholat sunnah. Kalau kita bisa mengasih isyarat kepada orang tua kita, sebelum kita lagi sholat gitu ya, Allahu Akbar. Nah, kemudian orang tua dengar dan memaklumi, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua mungkin sudah sepuh, butuh kita segera, kita lagi sholat sunnah, potong atau batalkan sholat sunnah kita. Atau mungkin sholat fardu, tapi itu orang tua sangat penting. Orang tua sedang sangat butuh sekali. Kita hanya ada kita saja di situ. Ya kita batalkan. Ya, kemudian setelah sudah selesai kita mengurus orang tua, kita ulangi lagi sholatnya. Gitu, Pak. Tidak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau kita bisa ngasih kode kepada orang tua kita, Allahu Akbar, Sami Allahu liman, kami kerasin bacaannya sehingga beliau paham dan memaklumi ya, nunggu kita ya. Kasih kode dulu seperti itu. Allah alam. Ya, ada lagi? Ada lagi Pak? Nah, kita lagi enak-enak dengan imam baca gitu. Tahu-tahu kaki orang di sebelah nyenggol-nyenggol kaki kita, kemudian hidungnya makin dipotong ya. Nah, gimana caranya? Kadang kita udah lari, kejar lagi. Kejar lagi. Kadang-kadang pilih yang sama yang Iya. saya termasuk yang seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya kan merapatkan barisan tidak harus menempelkan kaki. Ya, merapatkan barisan itu tidak harus menempelkan kaki. Gitu.
Jadi yang penting ya semua ini tubuh kita nempel itu sudah cukup, ya. Tidak perlu menempel-nempel kaki. Jadi nanti apalagi kalau itu sampai mengganggu kekhusyuan, ya, itu bisa menjadi dosa. Jadi di dalam sholat bukannya mencari khusyuk, mencari kaki, ya. Kemudian posisi kaki ketika sholat itu kan tidak boleh terlalu renggang begini. Itu kan mempengaruhi kekhusyuan juga. Jadi kondisinya normal, setidaknya satu jengkal antara kaki satu dengan kaki kedua. Kalau terlalu renggang itu pasti mengurangi kekhusyuan. Coba kita sholat renggang kayak gini, ini Pak, itu mengurangi kekhusyuan, tidak normal. Kondisi berdiri orang yang tidak normal. Normalnya orang berdiri bagaimana? Ya kan? Seperti ini aja, kayak gini aja, normal. Itu kalau kayak gini, normal enggak? Ini pasti orang nggak khusyuk sholat seperti ini. Ya. Hah? Nah, itu. Iya. Jadi dia bukan mencari khusyuk, nyari kaki. Sholat nyari kaki. Ya, jadi sholat itu normal. Ya. Iya. Dicari-cari. Iya, jadi sholat itu tidak harus seperti itu banget lah. Tidak harus seperti itu banget, ya. Hah? Ya, nggak harus bersenggolan juga. Yang penting ini juga nempel ini antara punggung kita dengan teman kita nempel, gitu ya. Udah gitu aja. Nggak usah kaki itu di apa namanya di cari-cari gitu, tempel-tempelin, gitu ya. Ada orang yang geli juga kan, geli, gitu ya. Jangan sampai kita malah membuat kita nggak khusyuk dalam sholat. Ya. Makanya kan dalam hadis itu kan apa? Irfaqu baina akhwaikum, atau berlembut-lembutlah kalian di antara saudara-saudara kalian. Jadi di dalam sholat kita harus berlembut-lembut. Artinya apa? Jangan sampai mengganggu orang lain. Walaupun tadi nggak kasar, tapi nempel-nempel itu bikin orang itu apa? Bikin orang nggak nyaman. Gitu. Jangan sampai bikin orang nggak nyaman dalam sholat. Tapi jangan renggang-renggang juga, ya, renggang-renggang terlalu jauh sehingga setan masuk, gitu Pak. Ada lagi? Silakan. Ya. Mewakili di saat apa? Kadang-kadang tuh saya tuh sholat subuh tuh suka lupa sikat gigi. Waduh. Lupa apa? Lupa sikat gigi saya. Terus baju kokonya ini udah seminggu belum saya cuci. Oh gitu. Bau. Sadarnya baru di depan, Pak. Enggak? Sadarnya tuh baru sholat. Jadi saya nggak khusus tadi. Saya kadang-kadang pengen pingsan. Itu saja. Ini saya sebagai maksa batalin bagaimana saja. Jadi apakah sholat saya tadi itu ya mengganggu orang tadi itu karena saya lupa sikat gigi sama baju saya mungkin bau, itu saya batalin atau bagaimana? Iya. Kalau kita dalam kondisi jamaah seperti itu, apalagi kita di depan, ya kalau ada masalah-masalah yang seperti itu kan baru sekedar praduga kita, baru praduga kita. Jadi bau badan kita kan orang standar bau badan kan beda-beda juga. Ya, mungkin menurut kita ada orang Pak sangat bersihan sekali ya. Orang itu sangat bersihan sekali, nggak bisa itu dia itu baju lebih dari sehari itu nggak bisa. Kalau udah dipakai harus diganti. Ada yang seperti itu. Ya, di rumah itu kalau ada debu itu kayak gini, itu dimarahin pembantunya langsung Pak. Jadi ngecek ada debu nggak ini di lantai gitu. Nah, debu bersihin di sini gitu. Jadi ada orang yang alergi dengan kotor yang sangat berlebihan. Nah itu sangat mengganggu gitu. Itu termasuk bisa jadi termasuk kelainan. Ada orang yang
ya setiap hari itu bersihin rumah terus, padahal udah bersih dibersihin terus begitu. Ya, jadi itu termasuk was-was ya. Di dalam Islam itu kan tidak menganjurkan was-was. Gitu. Ketika kita wudhu pun jangan terlalu was-was. Ada orang itu kalau takbiratul ihram itu Pak, ulangi lagi Allah kayak gitu. Itu namanya was-was. Bisikan-bisikan dari setan. Ya, sehingga dia nggak selesai sholat. Gitu. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi seperti itu sudah fokus saja dengan sholat kita. Ya, fokus saja dengan sholat kita, husnudzon. Sembari kita juga menjaga jangan terlalu keras juga ketika berbicara. Takutnya kemana-mana, gitu ya. Cukup kita saja yang dengar. Kemudian ketika mengangkat tangan jangan begini juga. Nanti malah baunya kemana-mana. Begitu. Jadi ya, bagaimana kita menjaga lah ketika itu. Itu tentang Allah Allah. Ada lagi, silakan. Ada lagi ada ngomong itu dia bacaan keras. Iya. Tetangganya terganggu. Iya Pak. Jadi makmum itu kan memang harus dalam sholat itu ada bacaan-bacaan yang harus diucapkan. Ada bacaan yang harus diucapkan karena rukun qauli. Seperti membaca takbiratul ihram, Pak. Membaca takbiratul ihram itu kan harus diucapkan. Allahu Akbar. Baik makmum ataupun imam, Pak. Ada rukun-rukun qauli di dalam sholat. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca tahiyat, tasyahud ya, at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya. Kemudian membaca salam. 4 ini rukun qauli itu harus diucapkan. Tetapi diucapkan di sini bukan berarti keras. Ya, diucapkan di sini ucapannya sir. Sir itu apa? Kita yang dengar doang. Kita saja yang mendengar. Allahu Akbar. Jangan sampai mengganggu yang di samping kita. Ya. Terkadang ada yang terlalu terlalu keras, mengganggu yang di sampingnya. Ini nggak baik juga. Atau terlalu lirih sehingga mulut nggak bergerak. Kayak gini aja. Mulut nggak bergerak, ini nggak mengucap namanya. Itulah orang nggak mengucap. Kalau nggak mengucap, nggak sah sholatnya. Takbiratul ihram dia nggak sah sholatnya. Fatihah juga mulutnya diem kayak gini aja. Saya baca di hati Pak Ustaz, nggak sah. Baca di hati tidak sah. Karena rukun qaul itu mengucapkan itu harus di qomat kamit, mulutnya qomat kamit. Nggak bisa di dalam hati, begitu. Ya, gitu Pak. Baik, ada lagi? Cukup banyak. Oh, satu lagi Pak. Ada lagi ya? Dari timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin mencoba menyambung pertanyaan dari Pak Dr. Toha. Iya, Minggu lalu di rumah Pak Andri. Jika imam itu membaca surah yang panjang dan kita tidak tahu artinya, itu apa yang harus kita lakukan di momen itu? Karena tidak semua orang bisa menghafal, tidak semua orang bisa mengerti arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Nah, yang saya lakukan dulu adalah memejamkan mata, dan ternyata itu tidak boleh. Kemudian saya ganti dengan saya membayangkan lisan saya dengan nama tulisan saya, nama saya dan nama saya. Itu agak lumayan bekerja. Tapi saya harus melihat di depan ada kaos Jakarta lebih baik, jadi memanung. Saya coba hadirkan adalah lisan dengan nama saya, tanggal lahir saya, dan tanggal meninggal saya. Nah, sekiranya itu tidak baik juga, apa yang harus kita lakukan di momen itu ketika kita tidak mengetahui arti surah yang kita baca? Itu saja Ustaz. Iya, ini pertanyaan penting Pak.
Jadi ketika kita tidak memahami apa yang dibaca imam, surat-surat yang dibaca imam gitu ya, kita mengingat Allah ya, dengan cara mengingat Allah, dengan cara mengingat nikmat-nikmat Allah, dengan cara mengingat azab-azab Allah, dengan cara mengingat perbuatan-perbuatan Allah kepada kita, gitu ya. Sembari kita menundukkan diri kita kepada Allah, merasa malu dengan Allah. Ya Allah, umur segini saya belum paham apa yang dibaca oleh imam gitu. Udah berapa puluh tahun kita salat, Pak. Ya, tapi kita imam baca apa ya? Gitu. Nah, kita malu kepada Allah, Pak. Ya. Kemudian kita juga sambil berharap, ya Allah, semoga Allah mengampuni saya. Ya, saya selama ini lebih sibuk dengan dunia daripada dengan akhirat, daripada dengan Al-Quran, daripada dengan sholat, seperti itu. Jadi mengingat Allah, Pak. Karena intinya sholat kan agar terus mengingat Allah. Tapi kalau orang mengingat Allah bingung kan, mengingat Allah apanya ini gitu kan? Jangan sampai memfisikan Allah gitu. Maka Allah buat bacaan-bacaan sholat tuh. Bacaan-bacaan sholat ada Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, dan seterusnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sebagai untuk variasi. Bagaimana kita ujung-ujungnya kan ke Allah aja. Ujung-ujungnya sampai kepada Allah. Bagaimana kita mengagungkan Allah, bagaimana kita mensucikan Allah, bagaimana kita memuji Allah. Bagaimana kita menyadari diri kita itu hamba, diri kita itu lemah, diri kita itu nggak punya apa-apa, gitu. Ya, karena orang semakin mengenal Allah, semakin mengenal dirinya sendiri, maka dia akan semakin menjadi Muslim yang sejati. Ya, kenali Allah, Pak. Siapa itu Allah? Man arafa nafsah, arafa rabbah. Mengenali diri sendiri juga. Orang yang mengenali diri sendiri maka akan mengenal Tuhannya. Siapa itu Allah? Gitu, Pak. Kita manusia itu lemah, kita manusia itu nol, nggak punya apa-apa. Yang maha segalanya hanya Allah. Gitu. Makanya melalui media sholat ini, Pak, menjadikan manusia itu balik kepada settingan awal. Kita kan dulu waktu kecil itu kan, ya nggak tahu apa-apa, gitu ya. Gak punya apa-apa. Kemudian setelah itu kita besar, kita jadi punya apa-apa. Akhirnya kita lupa asal kita yang gak punya apa-apa, asal kita itu anak yang lemah dan seterusnya. Nah, kita harus balik lagi itu, Pak. Balik lagi ke settingan awal. Gitu, Pak ya. Jadi intinya mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, gitu. Jadi lebih ahsan lagi sih ya, kita belajar memahami Al-Qur'an. Jadi kita setiap hari baca Al-Qur'an, kita tahu apa yang kita baca. Ya, jadi Al-Qur'an itu, kalau kita perhatikan di Al-Qur'an itu lebih banyak memerintah untuk memahami daripada membaca. Lebih banyak perintah untuk memahami daripada untuk membaca. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Ya. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka sudah terkunci, tidak lagi mau menerima Al-Qur'an? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak mau berpikir? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mau memahami? Banyak sekali Al-Quran itu memerintahkan kita untuk memahami, memikirkan, mentadaburi, ya, daripada sekedar membaca saja. Membaca bagus, baca Al-Quran, tapi lanjutkan, karena kewajiban kita kepada Al-Quran ada 4. Pertama membacanya, kemudian kedua memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya. Kita sudah level mana? Membacanya sudah, tapi membacanya yang rutin. Saya sudah baca kapan? Waktu kecil, sekarang udah nggak baca lagi.
rutin tiap hari minimal 1 halaman. Karena Al-Quran itu dahsyat itu Pak. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat dahsyat nggak? Bisa membelah lautan, bisa membelah bulan, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dari lahir, Nabi Isa. Nah, semua mukjizat itu dahsyat, termasuk Al-Quran. Dan ini satu-satunya mukjizat yang masih ada bersama kita adalah Al-Quran. Makanya Pak, kalau kita ingin merubah diri kita sebenar-benarnya perubahan, itu dengan Al-Quran. Kita kalau fokus dengan Al-Quran, kalau kita sibuk dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, atau mendakwahkannya, itu pasti kehidupan kita akan berubah Pak. Sebagaimana mukjizat bisa merubah sesuatu yang mustahil. Kita pandang mustahil Pak, itu dengan Al-Quran bisa berubah. Ya, Al-Quran itu dahsyat karena dia itu mukjizat. Nah, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa bersama mukjizat, tapi tidak semua orang bisa merasakan mukjizat Al-Quran. Itu ya, itu jaminan Allah. Kalau kita betul-betul fokus dengan Al-Quran, dengan melakukan kewajiban kita kepada Al-Quran, pasti Allah akan merubah kehidupan kita. Orang Arab itu dulu kan preman-preman, ya, saking premannya anak sendiri dikubur hidup-hidup. Dan itu sudah menjadi kebiasaan Pak, bukan perbuatan oknum. Kebiasaan orang Arab seperti itu. Orang Arab kebiasaan itu minum minuman keras. Di rumah-rumahnya itu air putih itu ganti dengan khamr. Jadi minuman keras menurut mereka seperti air putih biasa. Jadi kalau kita bertamu Pak, monggo ini minuman keras gitu. Kalau kita kan teh, kopi, air putih ya. Kalau sana itu minuman keras. Saking mendarah dagingnya, jadi minuman keras itu seperti minuman suguhan. Ya, sampai ketika minuman keras itu mau diharamkan, itu nggak cukup dengan 1 ayat, butuh 4 tahapan. Ayat 1 turun, 2, 3 sampai 4 kali turun, baru diharamkan secara total. Ketika itu kemudian sahabat menuangkan homer-homer mereka di depan rumah mereka sampai becek. Jalan-jalan Madinah itu becek, karena sudah menjadi tradisi sekali. Bertahap Pak, bertahap ya. Al-Quran saja butuh sampai 23 tahun gitu ya. Kita juga sama, kalau kita ingin merubah hidup kita, dunia dan akhirat kita, itu dengan Al-Quran. Ya, tidak ada cara lain kecuali dengan Al-Quran. Baik, ada lagi? Satu lagi, Andri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis apa Ustaz ya, bahwa memang saat terdekat dengan Allah itu merasa kita sedang sujud. Iya. Lalu kita diajarkan pada sujud rakaat terakhir kita untuk membaca doa. Iya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, pertama ada yang bilang bahwa dalam sholat itu tidak ada boleh bahasa Arab atau bahasa Al-Quran gitu ya. Iya. Bolehkah kita berdoa dalam bahasa kita sendiri yang kita mengerti? Iya. Lalu yang kedua, Ustaz, ketika ke berjamaah, kadang-kadang kan imamnya sudah tasawuf akhir, tapi kita melamakan kadang-kadang kita untuk berdoa dulu agak lama. Nah, apakah hal itu juga dibolehkan? Iya. Jadi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Dekat-dekatnya seorang hamba dari Tuhannya adalah dalam kondisi sujud. Maka fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa dalamnya. Nah, kalau kita dalam kondisi sholat, maka tidak boleh berbicara selain bahasa Arab. Tidak boleh mengucapkan selain bahasa Arab. Nah, kalau kita mengucapkan dengan bahasa selain Arab dalam sholat, kalau diucapkan ya batal sholatnya. Tapi kalau di dalam hati nggak batal.
Kalau di dalam hati tidak batal. Gitu. Jadi gimana? Ya di dalam hati, Pak. Kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya, maka di dalam hati. Bahkan kalau semua menggunakan bahasa Arab nih diucapkan, ya itu masih menjadi perselisihan ulama. Kalau doanya tidak maksur, tidak ada tuntunannya, begitu. Ngomong kita pakai bahasa Arab tapi doa kita sendiri, gitu. Ini masih menjadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, begitu. Jadi lebih afdolnya kita doa di dalam hati kita, bebas mau bahasa Arab, mau bahasa Betawi, bahasa Sunda, silakan. Tapi di dalam hati kita. Ketika kita tasyahud, tahiyat akhir ya, imam belum salam, kita sudah selesai tasyahud, silakan doa ketika itu. Ada doa yang dianjurkan Nabi kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Itu doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa itu, silakan Pak. Kalau imam belum salah. Tapi pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Tapi bahasa Arab nggak tahu artinya, ya kita belajar, ya. Ada tuh anak-anak Korea atau Jepang gitu ya, masih kecil, pintar bahasa Arab Pak. Orang Korea mungkin usia 5 ke 6 tahun gitu, bahasa Arabnya lancar gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Jawabannya simpel, li'annani muslim, karena saya orang Islam. Ya, jadi seharusnya semua orang Islam itu harus belajar bahasa Arab, karena sholatnya pakai bahasa Arab, kemudian Al-Qur'annya pakai bahasa Arab, hadisnya pakai bahasa Arab, kemudian doanya pakai bahasa Arab. Gitu. Jadi jangan jadi seperti burung beo, pinter komat kami tetapi nggak tahu artinya. Burung beo kan pinter Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dikirain orang ternyata burung. Allah alam. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan, sudah ada hidangan dari Nusantara. Mentari pagi bersinar cerah, menggugah hati, memulai langkah, azam berkumandang, lembut memanggil hati bergetar, jiwa pun tergugah. Mari ke masjid, kita bersujud, tinggalkan dunia, dengarkan seruan. Di sana damai, di sana tenang, dekatkan diri pada Tuhan. Heninglah
sujud. Tinggalkan dunia, dengarkan seruan. Di sana damai, di sana tenang.